Ya, Prof. Baik, karena sudah kumpul semuanya, kita mulai saja kegiatan kita ya nak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Apa kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sehat Bu. Sudah sarapan? Sudah Bu. Alhamdulillah kalau begitu kita semua dalam keadaan sehat begitu ya nak ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar begitu ya nak. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, Aulia silakan. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, Aulia terima kasih sudah memimpin doanya begitu ya. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah meringankan langkahnya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini begitu ya nak ya. Baik, anak-anak ibu semua apakah sudah tahu tentang kegiatan kita pada hari ini? Belum? Ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok begitu ya. Konseling kelompok ini sendiri ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu? Belum Bu. Oh iya belum, baik akan ibu jelaskan begitu ya. Konseling kelompok ini adalah suatu layanan BK di mana konseling kelompok ini suatu pemberian bantuan untuk anak-anak ibu semua, yang mana anak-anak ibu semua itu nanti kita mendiskusikan suatu permasalahan yang penting darurat yang harus kita selesaikan di saat diskusi ini begitu ya nak ya. Nah, tujuannya itu supaya anak-anak ibu semua yang pertama itu bisa berani untuk mengungkapkan masalahnya begitu ya, terus nanti bisa memberikan solusi terbaik atas masalah yang kita diskusikan begitu ya nak. Nah, ibu perlu memberitahukan kepada anak-anak ibu semua langkah-langkah kegiatan kita itu. Nanti kita yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Nanti masing-masing anak-anak ibu semua mengungkapkan masalah apa yang dalam dirinya yang sedang terjadi saat ini begitu ya. Lalu nanti kita pilihlah satu masalah yang kita sepakati yang memang penting dan memang harus kita selesaikan di konseling kelompok kita pada hari ini begitu. Lalu nanti kita carikan solusinya begitu ya supaya bisa teratasi masalah tersebut begitu. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga ada asas-asas yang perlu anak-anak ibu semua ketahui begitu ya. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Anak-anak ibu semua datang kemari atas rasa sukarela atau keterpaksaan ya? Sukarela. Alhamdulillah dengan sukarela begitu ya, senang hatinya begitu ya nak ya. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi anak-anak ibu semua nanti diharapkan mau saling terbuka baik dalam mengungkapkan masalahnya, lalu nanti mengungkapkan tanggapannya kepada temannya begitu ya kan, atau nanti ada yang mau ditanyakan begitu ya nak ya. Nanti kita juga kasih solusi untuk masalah temannya begitu. Kita saling terbuka di dalam kelompok ini begitu ya nak ya. Lalu ada asas kenormatifan begitu ya. Asas kenormatifan ini anak-anak ibu semua kan tadi diharapkan untuk saling memberikan curah pendapat gitu kan, memberikan solusinya, bertanya begitu ya. Nanti ketika anak ibu mau bertanya atau mau menanggapi, kiranya mengangkat tangannya
terlebih dahulu ya nak ya, supaya ibu tahu siapa ini yang mau ngomong dan apa yang mau diomongkan begitu ya. Nanti kawannya satu yang berbicara, yang lain mendengarkan begitu ya nak. Lalu ada yang namanya asas kerahasiaan. Kegiatan kita ini, diskusi konseling kelompok kita ini, ibu harapkan bisa kita rahasiakan supaya terjadilah rasa saling percaya di antara kita begitu ya, rasa saling nyaman begitu kan. Namanya kita berdiskusi hanya kita yang bersembilan begitu ya. Jangan sampailah orang-orang di luar kelompok kita ini mengetahui begitu, nanti timbul rasa tidak enak di antara kita satu sama lain begitu ya. Nah, perlu ibu sampaikan juga, kegiatan kita ini berlangsung selama 40 menit, sama dengan itu 1 jam pelajaran supaya tidak mengganggu jadwal pelajaran yang lain ya. Nah, sebelum itu ibu mau kita saling mengakrabkan diri dulu, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Namanya kan anak-anak ibu semua mungkin selama di sekolah sudah akrab, sudah kenal begitu ya. Namanya teman pemain sehari-hari begitu ya. Ibu mau kita lebih mengakrabkan diri lagi di dalam kelompok kita ini dengan menyebutkan nama dan cita-citanya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, dari sini silahkan. Nama saya Ira, cita-cita saya jadi Iya. Nama saya Ira, cita-cita saya menjadi guru. Iya. Nama saya Ira, cita-cita menjadi dokter. Nama saya Ira, cita-cita menjadi dokter. Nama saya Kalisa, cita-citanya jadi guru. Nama saya Kamila, cita-cita saya menjadi CEO. Iya. Nama saya Amanda, cita-cita saya jadi poluan. Nama saya Nabila, cita-cita saya menjadi wali sukses. Oke, baik. Kita semua sudah berkenalan begitu ya nak ya, sudah mengucapkan juga cita-citanya begitu ya. Kita sama-sama berdoa supaya cita-cita anak-anak ibu semua dapat terwujud di kemudian hari ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik, tadi kan ibu sudah bilang tentang kerahasiaan begitu ya, supaya menguatkan rasa kita bisa saling percaya, nanti kita membangun kenyamanan kita dalam kelompok ini. Ibu mau mengajak anak-anak ibu semua mengucapkan ikrar janji kerahasiaan ya. Nanti caranya adalah ibu mengucapkan terlebih dahulu, nanti anak-anak ibu mengikuti. Nanti kan ada kalimatnya saya, kita sebutkan nama kita masing-masing, namanya nama panggilannya saja. Saya Putri ya. Lalu nanti kalimat selanjutnya anak-anak ibu tinggal mengikuti apa yang ibu ucapkan. Bisa? Bisa, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan ikrar janji kerahasiaannya. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya Putri, Saya Nabila, siap dan sanggup menjaga, siap dan sanggup menjaga, menerima, menyimpan, dan merahasiakan segala data dan informasi yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Nah, alhamdulillah kita sudah mengucapkan ikrar janji kerahasiaan kita begitu ya, dan ibu harapkan bisa kita memegang rahasia kegiatan kita pada hari ini. Perlu ibu ingatkan juga anak-anak ibu semua tidak hanya berjanji kepada diri sendiri ataupun dari anak ibu berjanji kepada ibu, tapi juga anak ibu semua berjanji kepada kita semua, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, di dalam konseling kelompok ini nak ada tugasnya. Tugasnya itu yang pertama ibu sebagai pemimpin kelompok begitu kan. Ibu nanti tugasnya mengarahkan anak ibu semua mengungkapkan masalahnya, terus nanti bisa bertanya, saling mengungkapkan pendapatnya, idenya begitu ya. Nah, anak-anak ibu semua sebagai anggota kelompok tadi, ya itu tadi mengungkapkan masalahnya apa ya kan, nanti boleh saling bertanya
solusi atas permasalahan yang dibahas begitu ya. Supaya kita tidak terlalu tegang dalam konseling kelompok kita ini, kan baru pertama kali ini kan? Iya. Ibu mau ngajak anak-anak ibu ice breaking. Ice breaking ini bertujuan sebagai pembangkit semangat anak-anak ibu semua, ya kan? Lalu supaya anak-anak ibu semua bisa untuk berlatih konsentrasinya. Siap? Siap, Bu. Ini ada ibu siapkan games namanya tebak gambar. Mungkin anak-anak ibu semua pernah main di handphone. Pernah, Bu. Iya, kalau kita mulai ya, ini ada beberapa gambar. Yang pertama, kira-kira apa? Jambu. Jambu, batu. Benar. Lalu yang kedua, jam tangan. Yang ketiga, apa tuh? Iya, ini ular, benar. Terus dia ini ngapain ini? Posisinya dia sebagai apa? Juara. Kata lain dari juara. Menangkap ular. Menangkap ular. Lalu ini dia profesinya ngapain? Pelayan. Ini ratu, ya, pelayan ratu. Terus ini ada lagi. Kucing, benar. Ini apa? Bel. Uangnya dibuang jadi Kucing belang. kucing belang. Ini terakhir. Buku cerita. Buku ceritain, pintar, tepuk tangan untuk semua. Sudah konsentrasi begitu ya nak ya, dengan SBT-nya nanti kalau mau SBT lagi nanti kita buat lagi begitu ya. Nah, karena tadi ibu sudah mengungkapkan kegiatan kita ini hari ini adalah konseling kelompok. Tadi ibu juga sudah mengutarakan pengertian konseling kelompok itu sendiri, tujuannya, asasnya, langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan begitu ya. Terus kita juga tadi sudah mengucapkan bersama ikrar janji kerahasiaan kita begitu. Nah, ibu mau tanya sekarang, apakah anak-anak ibu semua siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Baik, di tahap selanjutnya ini adalah yang tadi seperti ibu bilang di awal, anak-anak ibu semua satu persatu secara bergantian ibu mintakan untuk mengungkapkan masalah apa sih sebenarnya yang saat ini terjadi, yang mungkin mengganggu di dalam hati dan pikiran yang selama ini tidak bisa terungkapkan begitu, mau cerita ke siapapun bingung ataupun malu atau gimana ya, pokoknya yang anak ibu rasa penting lah gitu yang sedang dirasakan. Bisa nak? Bisa, Bu. Oke, mungkin dari Nabila sini silahkan, masalahnya apa itu nak? Saya malas membersihkan kamar tidur, jadi mama marah. Nabila malas membersihkan kamar tidur, jadi mamanya marah. Jadi Nabila teringat begitu ya. Lalu lanjut. Masalah saya capek mengerjakan kerjaan rumah. Anggun capek mengerjakan kerjaan rumahnya. Lanjut Nabila. Masalah saya uang jajan yang kurang banyak. Uang jajan yang kurang banyak. Nabila, selama ini berapa dikasih Nabila? 5.000, Bu. 5.000. Oh, kurang Nabila. Kurang, Bu. Oh
Jadi maunya berapa? 10.000. 10.000 cukup. Oh gitu. Oke, lanjut Kalisa. Masalah saya terlambat bangun pagi jadi terlambat pergi ke sekolah. Oh, Kalisa terlambat bangun pagi, jadi terlambat juga ke sekolah ya. Baru hari ini aja apa semalam juga Kalisa? Semalam juga. Semalam juga. Oke. Oh, baik. Lanjut Leoni. Kurang bisa mengatur jadwal belajar. Oh, Leoni kurang bisa mengatur jadwal belajar begitu ya nak ya. Lanjut Aulia. Saya mengalami kesulitan belajar ekstra. Aulia merasa kesulitan belajar eksakta begitu ya Aulia. Lanjut Erin. Oh, Erin masalahnya susah tidur malam ya nak ya. Lanjut Ipo. Sulit untuk fokus ketika belajar. Ipo sulit fokus ketika belajar begitu ya. Nah, tadi kan anak-anak ibu semua sudah mengungkapkan masing-masing masalah apa yang sedang dialaminya begitu ya nak. Sekarang kita rembukkanlah kira-kira masalah siapakah yang tadi itu ibu bilang siapa yang penting masalahnya begitu kan, yang harus kita selesaikan, kita cari solusinya saat ini juga begitu ya, supaya memang dia tidak mengalami lagi lah masalah itu gitu kan, bisa kita diskusikan nanti solusinya bersama. Kira-kira masalah siapa nak yang mau kita bahas? Ya Nabila. Menurut kami masalah Aulia yang harus diselesaikan. Masalah Aulia yang harus kita selesaikan begitu ya. Kenapa ya nak ya? Karena menurut kami masalahnya Aulia yang penting dan harus diselesaikan sekarang juga. Masalah Aulia yang penting ya kita selesaikan begitu ya nak. Anggota kelompok yang lain bagaimana? Kira-kira setuju nggak kita bahas masalah Aulia hari ini? Setuju. Kalau Aulianya sendiri kira-kira setuju nggak ya? Setuju ya Aulia ya. Baik. Karena sudah kesepakatan bersama kita pada hari ini membahas tentang masalah Aulia begitu ya. Bolehlah Ibu minta Aulia menceritakan kembali tentang masalah Aulia. Silahkan Aulia. Suatu SD bu, waktu itu guru yang menjelaskan pelajaran eksakta, karena pelajaran eksakta itu banyak rumusnya bu. Oh, Aulia merasa karena pelajaran eksakta banyak rumusnya, jadi Aulia merasa kesulitan begitu ya belajarnya begitu. Nah, kalau Ibu akan anak-anak Ibu semua menanggapi lah kiranya untuk masalah Aulia ini, siapa yang kira-kira mau bertanya, ada yang mau ditanyakan sama Aulia? Iya, Ibu silahkan Bu. Sejak kapan Aulia merasa kesulitan belajar eksakta? Sejak kapan Aulia merasa kesulitan belajar eksakta? Saya merasa kesulitan belajar eksakta sejak SD. Sejak SD begitu ya. Lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Nadia. Kira-kira hal apa yang membuat Aulia itu merasa dan berpikir bahwa belajar eksakta itu sulit dan susah untuk dipelajari? Karena belajar eksakta itu banyak sekali rumusnya, jadi membuat saya itu tidak bisa memahaminya. Ada lagi yang mau ditanyakan nak? Iya, Kalisa. Bagaimana perasaan Aulia setiap pelajaran eksakta berlangsung? Perasaan saya itu bingung dan cenderung malas. Aulia cenderung bingung, malas begitu ya saat eksakta datang jadwal belajarnya begitu ya nak ya. Nah, tadi kan sudah saya bertanya ke Aulia begitu kan, apa hal-hal yang membuat dia kesulitan belajar begitu ya. Kalau dari anak-anak ibu lah memberikan solusi terbaik untuk Aulia dari anak-anak ibu, kira-kira siapa yang mau menyampaikan solusinya? Iya, Anggun silahkan Anggun. Mungkin Aulia bisa belajar kelompok bersama kami agar lebih mudah mempelajari eksakta. Oh iya, saran dari Anggun, solusi dari Anggun, mungkin Aulia bisa belajar
lebih mudah begitu ya, apalagi kan banyak rumusnya tadi begitu kan. Apakah Aulia nanti kurang mengerti bisa menanya sama kawan-kawan sekelompok belajarnya begitu. Ada lagi yang mau memberikan solusinya? Iya, Erin silakan. Aulia juga bisa menonton video-video pembelajaran eksakta yang menyenangkan di YouTube. Nah, kata Erin, Aulia bisa tuh cari-cari di YouTube gitu kan. Kan banyak tuh video-video pembelajaran begitu kan. Mungkin dari situ bisa membuat Aulia sedikit banyaknya mengerti atau mulai menyukai pelajaran eksakta begitu ya, Aulia. Ada lagi yang memberikan solusi? Iya, Leoni silakan. Aulia coba sering mengulang pelajaran dan diringkas hal-hal yang penting. Nah, menurut Leoni coba Aulia sering melakukan pengulangan pembelajaran begitu ya, karena kan eksakta ini kan dia hitung-hitungan, dia tidak bisa dihafal, pelajaran yang dibutuhkan harus sering dilatihkan begitu ya. Nah, karena tadi teman-teman sudah bertanya sama Aulia, sudah memberikan solusinya begitu kan untuk Aulia begitu. Jadi kalau ibu yang bertanya begitu, Aulia kan tadi bilang Aulia ini merasa kesulitan belajarnya sejak SD begitu ya Nak ya. Nah, kalau ibu tanyakan kejadian apa dulu di waktu SD yang membuat Aulia itu sampai sekarang merasa kesulitan untuk belajar eksakta begitu. Suatu SD gurunya menjelaskan pelajaran eksakta itu gurunya galak Bu. Jadi Aulia itu takut untuk bertanya. Semenjak itu Aulia sulit untuk belajar di semua eksakta. Oh, jadi waktu SD Aulia itu dapat guru matematika lah ya kan. Kalau di SD kan guru matematikanya itu yang cenderung galak begitu ya. Terus Aulia jadi takut bertanya begitu ya kan. Walaupun sebenarnya nggak ngerti nih, tapi Aulia takut karena ibunya galak begitu ya. Banyak juga dikasih PR dulu waktu SD. Banyak kali sih Bu. Oh iya. Jadi karena itulah tadi kan poinnya, karena gurunya tuh galak begitu anaknya. Jadi Aulia pun merasa takut begitu. Jadi ketika perlakuan gurunya seperti itu, keyakinan apa yang dalam diri Aulia mengatakan bahwasanya ya eksakta itu sulit begitu. Jadi saya berpikiran bahwasanya eksakta itu sulit untuk dimengerti. Karena itu tadi ya, karena sikap gurunya begitu kan. Jadi pemikiran Aulia ini adalah eksaktanya matematika sulit begitu, apalagi di SMP sekarang jumpa pula sama IPA ya kan, sama sulitnya menurut Aulia ya kan eksakta itu gitu. Jadi setelah berpikiran seperti itu, memiliki keyakinan seperti itu gitu kan atas kejadian itu tadi, jadi Aulia emosi apa yang Aulia rasakan karena sudah berpikiran seperti itu? Emosi yang Aulia rasakan menjadi malas untuk belajar eksakta. Jadi karena sudah berpikiran susah eksakta itu gitu kan. Jadi Aulia adalah malas ya kan. Kalau ada tugas-tugas pun ya udah dibiarkan aja gitu ya. Nah, ibu ada kayak video yang kita tonton bersama gitu kan, gak hanya Aulia saja gitu ya. Ini Halo Sobat Rani, apakah kamu tahu tentang eksakta? Eksakta menurut kasus besar bahasa Inggris berasal dari kata nautica. Bidang ilmu tentang hal-hal yang bersifat yang dapat dicermati dan dicobaan serta dapat dibuktikan dengan hasil dan tingkat kesulitan dan kecermatan dalam metode penelitian dan analisis.
nggak paham, baru kita kebingungan, merasa kesulitan begitu ya. Nah ini ada satu lagi, boleh kita tonton bersama. Ini tipsnya. Dari video yang kedua ini, jadi dibilangnya kan tipsnya hilangkan mindset itu cara berpikir kita, ya kan. Aulia tadi kan ada kejadian di SD itu yang nggak mengenakan itu, jadi kan Aulia berpikir eksakta itu sulit ini gitu kan, karena kita tadi tidak bisa bertanya gitu kan, jadi kan keinginan bertanya kita juga sudah istilahnya down gitu kan, karena gurunya marah, gurunya galak begitu ya. Jadi saran ibu yaitu hilangkanlah pola pikir bahwasanya eksakta itu sulit begitu. Lalu tadi katanya kan juga ada bilangnya cari alternatif lain, kayak tadi dibilang coba cari di situ video-video pembelajarannya begitu kan. Kalau misalkan di sekolah gurunya pun kurang memberikan media pembelajaran yang cocok untuk Aulia begitu kan, kayak tadi dibilang Erin gitu, coba dilihat di YouTube gitu kan, banyak sekali video-video pembelajaran yang bisa kita belajar gitu ya. Nah, kalau ibu tanyakan sama Aulia, Aulia kenal nggak sama Jarum Polin? Tahu Jarum Polin? Anak-anak ibu semua tahu Jarum Polin? Follow Instagramnya? Enggak, cuman tahu orangnya yang mana? Tahu. Nah, ada sebagian yang tahu, ada yang enggak gitu ya kan. Jadi kalau ibu sarankan Aulia boleh follow Jarum Polin itu ya di YouTube-nya. Dia juga ada YouTube-nya, di Instagram-nya juga. Dia itu sosok anak muda yang memang menginspirasi banyak orang, terutama di bidang eksakta itu sendiri. Karena yang ibu baca dari infonya begitu kan, dia kuliahnya di Jepang, dia sudah wisuda kemarin. Dia kuliah di Jepang, jurusan matematika pula. Kita yang bahasa Indonesia aja matematika kayaknya susah begitu ya, apalagi dia begitu. Nah, luar biasanya Jarum Polin ini menurut ibu begitu kan. Jadi
Aulia bisa tuh lihat-lihat di Instagramnya, di YouTube-nya, cara-cara dia membahas soal matematika yang menurut ya ibu juga sulit begitu ya, apalagi menurut Aulia sulit begitu ya. Dan anak-anak ibu semua juga bisa di follow dianya begitu ya kan. Nah ini ibu ada videonya dia. Kita ya. Itu dia tadi mengajarkan cara cepat perkalian 9 gitu ya. Nah, bolehlah dilihat lagi nanti di Instagram, itu hanya contoh saja begitu ya. Ibu ini Aulia tuh terinspirasi sama Jerome itu kan, dia bisa loh menyukai segitunya, menyukai matematika gitu ya kan. Dia nggak menganggap matematika itu sulit begitu ya kan. Karena dia tahu cara-cara yang menyenangkan, bagaimana cara-cara yang menyenangkan untuk belajar begitu ya. Nah, tadi kan sudah dikasih solusi nih sama teman-teman di sini. Menurut Aulia kira-kira solusi yang dikasih teman-teman di sini itu cocokkah, kurang cocokkah atau bagaimana? Menurut Aulia solusi yang diberikan oleh teman-teman itu cukup membantu Aulia biar bisa memahami eksakta. Oh, alhamdulillah begitu ya, karena sudah mulai terbuka pemikiran Aulia begitu ya kan, tentang sebenarnya nggak sulit gitu kalau kita tahu caranya begitu ya kan. Dari solusi dari teman-teman juga diserap dengan baik sama Aulia begitu ya. Nah, bolehlah ibu mintakan kesimpulan dari kegiatan kita ini. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkannya, nak? Saya, Bu. Iya, Kalisa silahkan. Kesimpulannya adalah dengan menyelesaikan masalah Aulia ini kita jadi tahu bahwa ada cara-cara menyenangkan untuk belajar eksakta. Iya, ada cara-caranya yang menyenangkan begitu ya. Supaya kita pun tidak merasa kesulitan begitu ya, nak ya. Nah, karena waktu kita juga sudah hampir habis untuk kegiatan konseling kelompok kita ini, kira-kira siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesannya atas kegiatan yang telah kita lakukan ini, nak? Silahkan. Ya, Ibu silahkan, Bu. Pesannya adalah saya sangat bisa membantu teman. Pesannya adalah semoga setelah ini Aulia tidak lagi merasa kesulitan untuk belajar eksakta. Nah, ada pesan dari Ibu begitu ya, supaya setelah ini Aulia diharapkan tidak merasa kesulitan lagi begitu ya. Nah, kalau Ibu tanyakan lah sama anak-anak Ibu semua, bagaimana perasaannya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok kita hari ini? Senang, Bu. Senang ya, alhamdulillah kalau begitu. Kalau Aulia sendirilah yang dibahas masalahnya kali ini begitu kan. Aulia pemahaman apa yang Aulia dapat di dalam konseling kelompok kita ini, nak? Saya jadi paham bahwa eksakta itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari jika kita tahu cara-caranya. Jika kita tahu cara-caranya begitu ya. Kalau perasaan Aulia sendiri lah, Aulia bagaimana merasakannya, karena kan sudah dituntaskan lah gitu kan masalahnya bersama-sama dengan kawan-kawan di sini, bagaimana perasaannya? Saya merasa senang mengikuti kegiatan ini. Senang begitu ya Aulia, apalagi sudah diselesaikan begitu ya masalahnya ya. Nah, kelakuan atau tindakan apa yang setelah ini yang akan Aulia lakukan? Saya akan belajar secara berkelompok agar aku saat belajar itu agar terasa lebih mudah. Oh iya, seperti yang tadi dibilang Anggun ya, belajar berkelompok saja
Saya akan lebih sering mengulang pelajaran dengan cara meringkas poin yang penting. Oh ya, seperti yang tadi dibilang Leoni ya kan, coba sering diulang begitu ya, sering diringkas poin-poin yang penting gitu kan, supaya bisa lebih mudah dalam pelajaran eksakanya begitu. Nah, mungkin kegiatan konseling kelompok kita yang kali ini mungkin cukup sampai di sini saja begitu ya Nak ya. Nah, kalau Ibu tanyakan anak-anak Ibu semua kira-kira bersedia nggak ya untuk konseling kelompok di pertemuan selanjutnya? Bersedia, Bu. Bersedia ya Nak ya, alhamdulillah, karena kan banyak lagi nih masalah-masalah yang belum dituntaskan begitu ya, baru satu nih hari ini. Nanti mana tahu di kesempatan berikutnya masalah Nabila, masalah Kalisa, Anggun, yang lainnya juga begitu ya. Nah, sebelum itu ada mau Ibu bagikan ini adalah lembar evaluasi yang bisa nanti anak-anak Ibu semua isi begitu ya. Bisa anak-anak Ibu isi begitu. Ini Nak, bisa nanti diisi tentang bagaimana kegiatan kita ini yang pertama itu ya, anak-anak Ibu puas atas konseling kita hari ini. Apakah menurut anak-anak Ibu tertarik nggak ya begitu kan pencapaian kita di dalam konseling kelompok ini begitu ya Nak ya. Lembar evaluasinya boleh nanti sehabis ini dikerjakan begitu ya Nak ya. Nah, sebelum kita tutup konseling kelompok kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kan, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup kegiatan kita juga dengan doa. Kira-kira siapa Nak yang ingin memimpin doa untuk penutup ini? Iya Nabila, silahkan. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kegiatan konseling kelompok kita berjalan dengan lancar dan benar. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini begitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semua. Siang, Bu. Ya, boleh kembali ke kelas ya Nak ya. Lembarnya dibawa aja ya Nak ya. Nah, jangan ada yang tertinggal barang-barangnya.